Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wira Praharsa dari kelas 3C dengan NPM A1G023081. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik masalah yang diangkat oleh kelompok kami, yaitu pencemaran logam berat yang disebabkan oleh aktivitas penambangan emas di Kabupaten Lebong, tepatnya di Sungai Ketahun. Kita mulai saja pada masalahnya, yaitu indikasi kerusakan daerah aliran Sungai Ketahun, Kabupaten Lebong semakin mengkhawatirkan. Aktivitas pengolahan emas menggunakan tong diduga melibatkan logam berat yang dapat mencemari lingkungan. Pencemaran ini membuat ekosistem di sungai menjadi terganggu. Banyak hewan-hewan yang terdampak akan pencemaran ini seperti ikan, udang, kepiting, dan banyak hewan-hewan lainnya. Pencemaran ini membuat mereka terganggu dikarenakan dengan adanya logam berat yang mengganggu kestabilan pH air. Kestabilan pH air ini sangat berpengaruh terhadap tingkat stres hewan-hewan yang ada di sungai. Hal ini tentunya berdampak kepada hewan-hewan yang ada di sungai. Salah satu dampak dari pencemaran logam berat yang terjadi di Sungai Ketahun ini menyebabkan pH air tidak stabil dan tingginya zat besi pada air sungai. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sungai, terutama pada hewan-hewan yang ada di sungai. Hal ini menyebabkan hewan-hewan tersebut lebih mudah stres, cenderung mudah sakit, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kematian pada hewan-hewan tersebut. Nah, hal ini tentunya memiliki salah satu sumber penyebab. Penyebab dari tercemarnya sungai ini dikarenakan adalah adanya aktivitas dari penambangan yang terjadi di daerah Lebong. Pengelolaan hasil tambang menggunakan tong mengakibatkan zat-zat besi dan logam berat yang ada pada tong ikut larut dan mencemari sungai, sehingga menyebabkan pencemaran sungai dan berakibat kepada hewan-hewan yang ada di sungai tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, kelompok kami mempunyai solusi efektif yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran logam berat di Sungai Ketahun ini, yaitu dengan penyebaran ekoenzim. Karena sifat dari ekoenzim yaitu mampu mendetoksifikasi senyawa berbahaya dan memperbaiki keseimbangan kehidupan sungai. Dikarenakan logam berat ini mengganggu kestabilan pH air, penggunaan ekoenzim ini dapat kembali menstabilkan pH air dan membuat air menjadi lebih jernih. Hal ini tentu akan berdampak langsung pada hewan-hewan yang ada di dalam sungai seperti ikan dan lain-lainnya, dan membuat mereka tidak stres lagi dikarenakan pH air yang sudah stabil. Maka dari itu, untuk merealisasikan solusi yang telah kami buat, maka kami membuat suatu program yang dinamakan Eco Ranger. Apa sih sebenarnya Eco Ranger ini? Program Eco Ranger adalah program yang diangkat dari kegiatan ekoenzim yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengolahan limbah organik, memanfaatkan limbah organik rumah tangga untuk menghasilkan produk bermanfaat yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam program ini, kita juga diajarkan untuk memproduksi dan mengaplikasikan ekoenzim. Apa sih sebenarnya ekoenzim itu? Ekoenzim adalah cairan yang serbaguna hasil dari fermentasi limbah organik seperti kulit buah atau sayuran dengan gula dan air. Cairan ini memiliki banyak manfaat alami seperti sebagai pembersih alami, pupuk cair, penghilang bau, dan bahkan bisa membantu mengurangi polusi. Pembuatan ekoenzim juga menjadi langkah nyata dalam pengelolaan sampah organik, mengurangi limbah yang dibuang ke sungai. Keterkaitan kimia kehidupan, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, hewan, manusia, serta pewarisan dan ekspresi genetik sangat relevan dalam konteks program ekoenzim. Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan yang bergantung pada kualitas tanah dan air untuk fotosintesis, serta tubuh hewan dan manusia yang bergantung pada rantai makanan yang bersih dari kontaminasi, menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan ekosistem bagi keberlangsungan hidup mereka. Ekoenzim dengan kemampuannya mengurangi limbah organik dan logam berat berfungsi untuk memperbaiki kualitas air dan tanah, mendukung kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Selain itu, melalui proses biologis yang melibatkan mikroorganisme, ekoenzim berkontribusi pada regenerasi ekosistem yang terdegradasi
dan berhubungan dengan pewarisan dan ekspresi genetik organisme yang bergantung pada lingkungan yang sehat untuk bertahan hidup dan berkembang. Pembuatan ekoenzim juga menjadi langkah nyata dalam pengelolaan sampah organik dan mengurangi limbah yang dibuang ke sungai. Untuk mempermudah masyarakat luar untuk memahami program telah kami buat, kami memasukkannya ke dalam website dengan nama Eco Rangers, hadir untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan ekoenzim. Terdapat fitur-fitur yang menarik yang bisa diakses oleh semua orang, termasuk anak sekolah dasar. Apa saja sih fiturnya? Yang pertama, fiturnya itu terdiri dari tim penyusun yang berisi tentang informasi nama dosen, pengampu mata kuliah, nama anggota kelompok, kelas, serta foto penyusun. Yang kedua, itu ada pengantar yang menjelaskan ini dapat mengakses langsung video pembuatan ekoenzim melalui link yang tersedia di website. Yang ketiga, deskripsi. Program yang memuat latar belakang, tujuan, serta manfaat pembuatan ekoenzim. Dan yang keempat, alat dan bahan pembuatan ekoenzim, serta prosedur kerja. Bagaimana ekoenzim dibuat, bagaimana ekoenzim mampu mengatasi permasalahan pencemaran air di sungai, dan lain-lainnya. Dan tak kalah penting, kalian juga dapat mengakses langsung video pembuatan ekoenzim melalui link yang tersedia di website. Mungkin sekian saja informasi dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.